Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't feel the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't. Salam Blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan bicara tentang Ganoderma, atau sebuah jamur yang mampu menginfeksi tanaman kelapa sawit kita, yang memberikan dampak negatif, yang mampu mengurangi tegaan kita atau membunuh tegaan kita sampai 50%. Angka yang luar biasa. Jika terjadi, maka tanaman kelapa sawit kita populasinya berkurang, yang secara otomatis maka akan mengurangi pendapatan para petani semuanya. Setelah di part yang pertama kita bicara tentang gejalanya, di part kedua adalah bagaimana kita akan tindakan preventifnya. Jangan sampai, preventif itu artinya adalah sebelum terjadi di lapangan, maka apa saja yang bisa kita laksanakan supaya tanaman kita adalah tidak mampu atau tidak terinfeksi Ganoderma nanti di lapangan. Ada beberapa di sini sudah saya rangkumkan, ada tiga hal yang harus kita laksanakan supaya kita itu jangan sampai tanaman kelapa sawit kita yang ada di lapangan itu terkena Ganoderma. Yang pertama adalah penggunaan pupuk kimia yang dikombinasikan dengan pupuk organik. Sekali lagi bahwa penggunaan pupuk kimia itu memang tidak bisa kita hindarkan pada budidaya kelapa sawit. Karena menggunakan 100% organik bagi orang-orang yang tidak memiliki peternakan, maka suatu hal yang luar biasa pengeluarannya. Karena berkaitan dengan kebutuhan unsur hara yang besar. Namun bahwa ketika pupuk kimia ini harus dikombinasikan dengan pupuk organik, kembali lagi bahwa kunci dari penanganan Ganoderma adalah soil health ataupun kesehatan dari tanah kita. Ketika tanah kita itu sehat, kemudian mikroorganisme yang menguntungkan bagi tanaman juga banyak, maka Ganoderma bisa ditekan dengan sehabis-habisnya. Mungkin kita akan jauh dari Ganoderma. Namun ketika kita penggunaan pupuk kimia saja yang nanti berdampak buruk, artinya bahwa berdampak buruk adalah apalagi penggunanya sangat super intensif, maka baiknya adalah digunakan ada campuran pupuk-pupuk organik. Jangan meninggalkan pupuk organik, tapi pupuk organik sekali lagi adalah dalam jumlah yang skala besar, bukan yang hanya disemprotkan ke daun, hanya penggunaan berapa mililiter saja, bukan, tapi adalah penggunaan bahan organik, misalnya adalah kotoran hewan dari kandang peternakan kita, ataupun menggunakan pupuk hijau dari pembuatan kompos-kompos kita, atau menggunakan bokasi, monggo saja. Yang penting adalah adanya pupuk organik yang akan menambah kesehatan dari perakaran tanaman kelapa sawit kita. Ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bahwa petani dan para planter semuanya ketika memasuki di generasi pertama saja mungkin, apalagi di generasi kedua, maka yang menjadi titik pokoknya adalah sadar dan bijak penggunaan herbisida. Penggunaan herbisida bagi para petani pemula ataupun petani-petani yang ingin mengefektif dan mengefisienkan. Saya yakin bahwa para petani semuanya menginginkan bahwa penggunaan herbisida yang irit saja Pak Pendi tapi mati, kan seperti itu. Maka perlu pemahaman berkaitan herbisida ini. Ada beberapa penelitian memang bahwa dengan penggunaan herbisida yang super intensif atau apalagi dengan menggunakan dosis yang tinggi, maka sangat berpengaruh terhadap kondisi mikroorganisme yang ada di perakaran kita. Ya, ini adalah membuka peluang yang sangat penting, membuka peluang jamur Ganoderma untuk menginfeksi tanaman kelapa sawit kita. Maka pesannya The Brondol adalah pahami dulu herbisidanya. Kalau tidak mati, mungkin evaluasi jangan-jangan herbisidanya yang salah ataupun jenisnya yang salah. Jangan dipaksakan kita menambah dosisnya yang nanti justru malah akan memporak-porandakan kondisi kehidupan mikroorganisme yang padahal menguntungkan bagi tanaman kelapa sawit kita. Kemudian yang ketiga, ini yang sekarang kita galakkan bagi para petani dan para planter semua dan para penangkar bibit yang bersertifikat ataupun yang nggak bersertifikat, yang monggo dicoba saja. Tapi ini penting bagi yang bersertifikat, dan khususnya bagi bibit-bibit yang nantinya akan disuplai untuk untuk disuplai untuk di kegiatan-kegiatan PSR. Alangkah baiknya bahwa bibit-bibit yang nanti kita tanam sudah kita kasih dulu imun dulu, kekebalan tubuh tanaman kita sudah kita imun dulu dengan menggunakan dua jamur yang sangat menguntungkan bagi tanaman kelapa sawit, yaitu adalah Trichoderma dan Mycorrhiza. Kenapa kedua jamur ini kita berikan sebagai imunitas dari tanaman kelapa sawit kita? Karena bahwa kedua jamur ini memberikan sebuah dampak yang nanti akan kita jelaskan di akhir video ini. Karena bahwa jangan sampai bahwa penggunaan herbisida yang ini yang sangat intensif,
justru malah porak-porandakan yang nanti akan menekan atau memberikan keluasan, sekali lagi memberikan keluasan Ganoderma akan muncul. Kenapa harus mycorrhiza dan trichoderma? Bahwa pemberian mycorrhiza ini, mycorrhiza arbuscular ini kita berikan di my nursery. Kalau bahan merek dagangnya ada Mycogrow, ada Mycogold dan sebagainya, ada di vlog The Brondel, ketika aja mycorrhiza, The Brondel mycorrhiza, nanti akan keluar semua bicara tentang mycorrhizanya. Karena mycorrhiza ini kita berikan imunitas mulai dari pembibitannya. Jangan sampai bahwa bibit yang kita tanam sangat rentan terhadap nanti diserang Ganodermanya. Maka kita berikan imun dulu di saat pembibitan. Maka ini menjadi catatan penting bagi para penangkar yang nanti akan kita gunakan di PSR atau peremajaan sawit rakyat kita, di mana sudah mulai generasi kedua, maka sangat membuka peluang banyak sekali tanaman kelapa sawit kita akan terkena Ganoderma, apalagi dengan menggunakan sistem mungkin di luar PSR ya, tapi masyarakat yang mau mereplanting tanaman kelapa sawit dengan menggunakan sistem underplanting, karena underplanting ketika tanamannya ada di situ, pembusukannya di situ, maka tingkat serangannya, tingkat kemungkinan terserang Ganoderma akan semakin tinggi. Maka kasih dulu imunnya, sekali lagi kasih dulu imunnya dengan cara memberikan mycorrhiza di my nursery-nya dengan skala 25 gram, 50 gram, 75 gram, silakan saja. Ini berdasarkan penelitian yang setelah dilaksanakan. Kemudian di saat tanam, di lubang tanam, saat penanaman di lapangan, juga kita kasih mycorrhiza ini sebesar 250 gram. Kemudian jamur yang kedua adalah di trichoderma, di PN sudah kita mulai di PN, yaitu adalah 25-30 gram per baby bag. Kemudian di my nursery, di polybag besarnya adalah 25-30 gram per large bag. Pak Pendi, mahal loh. Benar, kalau saya bilang kita bisa menambah, setelah saya kalkulasikan rata-rata bahwa penambahan harga bibitnya adalah rata-rata hampir Rp1.000 per bibitnya. Namun ketika penangkar kelapa sawit sendiri memiliki bibit bersertifikat, memiliki sebuah daya tawar adalah bahwa bibit saya sudah kasih imun berupa trichoderma atau mycorrhiza. Trichoderma mungkin produknya juga banyak, salah satunya adalah Marfu ya, di Marfu dari PPKS juga banyak kita gunakan untuk menanggulangi Ganoderma secara preventif di pembibitan. Intinya adalah bagaimana mengembangbiakan jamur-jamur yang nantinya bermanfaat bagi tanaman kelapa sawit, sehingga tidak memberikan peluang Ganoderma untuk bisa memberikan dominasi pada perakaran tanaman kelapa sawit yang berujung pada infeksiusnya. Kemudian trichoderma juga kita berikan di lapangan, pemberiannya adalah 100-400 gram bahan trichoderma yang kita berikan pada lubang tanamnya. Sehingga mycorrhiza dan trichoderma ini mampu memberikan sebuah kondisi yang bagus bagi tanaman kelapa sawit. Kenapa kok harus trichoderma dan mycorrhiza? Karena kedua jamur ini adalah memiliki 4 hal yang paling penting di sini ingin saya terangkan sekali lagi. Preventif penggunaan mycorrhiza atau trichoderma ini, yang pertama, bahwa kedua jamur ini, trichoderma atau mycorrhiza, adalah meningkatkan volume akar, karena memang sangat memberikan dampak yang bagus pada volume akar. Pertumbuhan akarnya akan semakin bagus, di mana bahwa akar-akar apalagi mycorrhiza arbuscular ini merupakan salah satu eksudatnya mampu memberikan pelepasan ataupun melepaskan fosfat yang meriliskan fosfatnya dengan sangat bagus, pelarut fosfat yang bagus. Kemudian dia akan meningkatkan serapan hara, karena dengan volume akar yang banyak maka serapannya juga akan banyak. Dan yang paling penting adalah anti stres. Sekali lagi, penggunaan dua jamur ini akan memberikan anti stres pada laba untuk menghadapi serangan infeksius pada Ganoderma. Kemudian yang paling penting lagi adanya lignifikasi, yaitu bahwa akan melindungi akar-akar kelapa sawit kita, karena memang apalagi mycorrhiza arbuscular ini memberikan tudung yang menguatkan tanaman kelapa sawit kita dari bombardir, dari infeksi dari Ganoderma itu sendiri. Dia akan mampu menangkalnya. Kemudian yang ketiga adalah dari ketika pemberian ini adalah bahwa akan mengeluarkan senyawa aktif yang menginduksi tanaman yang akan melawan Ganoderma. Sekali lagi, dia akan memberikan menginduksi atau memperkuat tanaman kelapa sawit kita dari serangan Ganoderma. Dan yang terakhir adalah meningkatkan aktivitas enzim yang sekali lagi berguna bagi tanaman kelapa sawit kita untuk menangkal serangan Ganoderma. Sekali lagi para planter dan para petani semuanya, ini adalah beberapa hal, walaupun sebenarnya ada 4. Yang keempat adalah usahakan ketika replanting, walaupun memiliki modal yang agak cukup tinggi, tapi adalah bagaimana penanganannya ketika kita replanting adalah dengan menggunakan sistem bongkar bolnya.
dibongkar akarnya sehingga bahwa benar-benar bahwa kalau misalnya di generasi pertama sudah ada gejalanya, sudah kita tangani dulu. Ini yang paling penting sebenarnya. Tapi 3 ini saya kira sudah cukup yang akan memberikan pemahaman bagi para petani semuanya. Intinya adalah bahwa Ganoderma bisa kita tekan habis serangannya dengan cara dalam meningkatkan kesehatan dari tanaman kelapa sawit kita. Kita bicara tentang penggunaan pupuk organik ini adalah bukan semata-mata idealisme, itu bukan. Tapi bahwa kita butuh unsur hara yang banyak. Penambahan bahan organik atau pupuk organik berarti kita menambah adanya mikroorganisme baru pada tanaman kelapa sawit kita yang menguntungkan. Sekali lagi yang menguntungkan, jangan sampai bahwa tanaman kelapa sawit kita memiliki kesehatan yang rendah. Maka seperti kita, ketika kita stres, kita banyak pikiran, banyak beban, maka siap-siap flu, mah, dan sebagainya akan menyerang kita. Begitu juga dengan tanaman kelapa sawit. Ketika dia dalam kondisi yang lemah, maka pasti akan terserang banyak penyakit, apalagi Ganoderma yang cukup sekali ganas. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas karena saking meledak-ledaknya. Karena sekali lagi bahwa Ganoderma itu luar biasa. Karena saya diceritain buat seorang teman, 7 hektar udah tumbang 30 pokok. Aduh, pusing kepala. Maka siap-siap Pak, hati-hati isolasi dan sebagainya yang nanti di penanganannya di part yang ketiga yang akan kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat. Dan salam hangat bagi keluarga Anda di rumah. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.